Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya saya bahas materi ini di pertemuan yang sebelumnya ya. Saya tunjukkan untuk materinya secara detail. Jadi ini adalah tambahan saja terkait dengan penugasan yang akan kita lakukan pada perkuliahan pada pekan ini. Jadi harapannya yang belum bisa join tidak apa-apa, tapi harapannya yang bisa join bisa menyesuaikan dengan mengirim ya yang sudah saya di grup ID-nya. Baik. Jadi yang kita bahas pekan kedua ini adalah pertemuan kedua ya, ini membahas terkait dengan software proses ya, software proses. Yang saya titik beratkan di sini adalah bagaimana kita membangun sebuah software dan mengetahui apa saja yang menjadi dasar atau proses-proses yang dilakukan ketika kita membangun sebuah perangkat lunak. Dan di sini menggambarkan kira-kira tatanan organisasi yang terlibat di dalam membangun sebuah software itu juga memberikan dampak keberhasilan di dalam membangun sebuah perangkat lunak. Sehingga di sini diperkenalkan ada banyak metode, diantaranya itu adalah menggunakan metode waterfall, ya, atau mungkin menggunakan incremental development atau yang lainnya. Ini adalah beberapa hal di dalam pengembangan suatu software. Ya. Dan di sini yang perlu kita pahamkan itu adalah terkait dengan requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan, requirement engineering ya, yang mana semua proses itu dikembangkan dengan mengidentifikasi dari software specification, jadi spesifikasi dari perangkat lunak itu sendiri, jadi diidentifikasi. Jadi di sini kita penekanannya adalah dari sisi requirement engineering. Jadi setiap kita membangun sebuah software atau perangkat lunak, maka kita tentukan spesifikasi perangkat lunaknya yang bagaimana. Oke. Ya, ini terkait dengan software specification. Ada juga terkait dengan design and implementation, desain dan perancangan. Ini fokusnya bagaimana suatu spesifikasi dari requirement yang sudah diidentifikasi itu bisa digambarkan dalam sebuah sistem nantinya. Dan itu antara requirement, kebutuhan yang diidentifikasi harus sama, harus sesuai dengan yang sudah disepakati bersama antara stakeholder, pemangku kepentingan dengan programmernya atau programmernya atau dari pimpinan proyeknya misalnya ya. Kalau kita lihat seperti itu. Oke. Kemudian di dalam software validation ini melakukan pengecekan ya, proses terkait dengan spesifikasi dan juga kebutuhan apa saja yang bisa dilakukan ketika kita membangun sebuah perangkat lunak. Kemudian juga ada software evolusi ini berkaitan dengan apa saja yang ketika kita membangun sebuah software ya, tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu tertentu akan mengalami perubahan. Karena itu dalam pengubahan perangkat lunak kita tidak harapannya tidak hanya sebatas software itu saja, tetapi memang itu requirement yang sudah teridentifikasi tidak diubah secara menyeluruh, sehingga software yang sudah diidentifikasi dengan yang sudah dikembangkan itu selaras dan tidak mengalami perubahan. Oke, itu yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan.
Jadi proses di sini itu adalah terkait dengan keselarasan antara tim pengembang dengan stakeholder. Ya, itu yang harus dipahami ketika kita membangun sebuah perangkat lunak. Dan banyak sekali di sini pembahasannya. Cuma ini kemarin sebenarnya sudah kita sudah kita bahas secara detail. Sekarang kita akan coba untuk membahas kira-kira apa saja sih yang akan kita capai dalam perkuliahan pertemuan kedua ini. Dan di perkuliahan kita ini kan ada 2 kelas ya, untuk maksudnya kelas dan praktikum. Harapannya nanti bisa jalan bareng ya, dengan tugas praktikum itu bisa mensupport dengan tugas di kelas. Harapannya seperti itu. Jadi nanti ini akan kita bahas. Makanya yang bisa join ya alhamdulillah bisa ikut. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Mungkin karena ada halangan yang lainnya nanti akan saya post. Nah, baik, ini saya share terkait dengan pembahasan saya ya. Oke. Tadi kita membahas terkait dengan software proses. Ada requirement, ada juga penentuan kebutuhan dan sebagainya. Mohon diperhatikan di sini ya, untuk tugas di kelas dulu yang saya bahas. Yang kelas, itu kelas E dan F. Ambu yang kelas E dan F dengan software proses. Mohon diperhatikan tugasnya. Yang kelas ini adalah mengenai software proses. Coba nanti baik kelas maupun praktikum ya, nanti bisa dibuka situsnya ini, odoo.com. Nah, nanti Anda buka di sini. Kemudian di sini ada apps, aplikasi. Ya, ada aplikasi, banyak sekali aplikasinya. Masuk website, sales ya, operation, produk, dan sebagainya. Ini ada beberapa aplikasi. Nah, yang di kelas dulu jangan bahas. Silakan Anda membuat kelompok ya, kelompok maksimal dalam satu kelompok itu adalah 3 orang, 3 mahasiswa. Ya, bebas, silakan Anda mencari kelompoknya sendiri-sendiri. Minimal 2 orang. Tidak boleh kerjakan sendirian, tidak boleh. Atau melebihi dari 2 orang. Jadi nanti silakan Anda membuat kelompok dulu pertama. Ya, membuat kelompok maksimal 3 orang, minimal 2 orang. Nah, ini untuk kelompoknya. Kemudian dari kelompok tadi, silakan nanti langsung posting di di grup ya. Masing-masing kelompok silakan Anda menentukan, bebas di bagian yang mana. Tapi dulu cepat-cepatan ya dalam satu kelas. Karena ada 2 kelas, berarti kelas E silakan menentukan proses yang mana dari ini. Misalnya kaitan dengan point of sale. Ya, mungkin salah. Di sini ada point of sale. Ada pilihan yang restoran misalnya. Tinggal klik aja di restoran misalkan. Nah, ini harus ditentukan setiap kelas tidak boleh sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak boleh sama. Ini untuk yang kelas. Tapi mungkin kalau di beda kelas, misalnya kelas E sudah menentukan ternyata ada judul yang sama dengan kelas F, tidak mengapa karena beda kelas. Tapi dalam satu kelas itu ada yang sama. Sehingga di sini misalnya ada kelompok yang menentukan permasalahan terkait dengan point of sale atau penjualan ya atau yang lainnya. Maka silahkan Anda menentukan kira-kira
bagian mana yang mau dibahas. Ya, pembahasannya ini saya akan tunjukkan ya. Pertama, Anda harus menentukan dulu objeknya. Objeknya yang dikembangkan atau yang dianalisis itu terkait dengan modul apa. Silakan Anda membuka di sini. Ini banyak sekali modulnya. Oke. Kalau misalnya ada yang kelompoknya membahas terkait dengan accounting, ya silakan Anda klik aja di sini. Accounting. Kemudian, nah di sini ada pilih start now it's free. Ya, atau buat demo juga. Klik aja di sini. Klik start now. Nah, maka di sini secara otomatis kita bisa menjalankan ini. Oke, ini dicoba ya. Anda masukkan di sini namanya, first and last name, email, dan seterusnya. Ini diisi dulu. Kalau sudah kita klik start now, maka nanti akan muncul proses yang berhubungan dengan accounting. Ya, ini contohnya kalau pakai accounting. Kalau misalnya ada yang lain, misalnya ada yang memilih terkait dengan rental. Nah, ini ada juga rental. Nah, masing-masing harus menentukan. Ya, dan dalam satu kelas tidak boleh sama. Modul yang dianalisis tidak boleh sama. Misalnya ini rental. Nah, oke, ini juga sama. Ada versinya seperti ini ya. Ada versi screenshotnya. Tapi mohon screenshotnya jangan ngambil yang sudah ada di sini, tapi Anda membuat sendiri. Anda membuat sendiri bersama tim kelompoknya. Nah, ini contohnya. Ini ada screenshotnya. Oke. Nah, rentalnya berhubungan dengan apa misalnya? Misalnya rental mobil atau rental kamera atau yang sebagainya. Anda tentukan di sini. Atau yang ada data di sini juga boleh. Oke. Jadi pertama itu adalah menentukan kira-kira pokok permasalahan yang diangkat itu apa. Oke, ini yang pertemuan minggu ini. Pokok permasalahan dulu yang diangkat. Kemudian Anda jabarkan permasalahan tersebut. Kira-kira proses bisnis yang Anda tangkap, ingat ya, proses bisnis yang Anda tangkap, itu seperti apa? Jadi proses bisnisnya seperti apa? Ini tuh yang kelas ya. Jadi proses bisnisnya bagaimana? Anda tuliskan. Terus pokoknya Anda gambarkan proses bisnisnya. Menurut versi kelompoknya, ada yang menggunakan flowchart, ada yang menggunakan yang lain-lainnya, monggo silakan bebas. Saya nggak akan membatasi bagaimana pendekatan Anda menggambarkan proses bisnis. Ingat, ini adalah kelompok, jadi harus jelas tugas pembagian kelompoknya. Nanti saya tanyakan, misalnya si A ini ngerjakan apa, si B apa, si C apa. Oke, ini masing-masing ada banyak modul. Oke ya, ini permasalahan di kelas. Ya, di kelas ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini yang kelas dulu. Halo? Pak, mau nanya. Ya, silakan sebutkan nama dulu. Nama saya Dimas Hamid, NIM 19650067. Ya, Maaf silakan Pak, Mas. tadi saya agak telat masuknya. Ini tadi yang barusan itu menjelaskan di kelas apa di praktikum ya Pak ya? Ya, ini yang kelas, masih kelas dulu. Masih Oh, yang berarti kelas. praktikumnya belum ya Pak ya? Belum. Praktikum nanti ya, setelah kelas fix, baru praktikum. Baik Ini Pak, yang, terima kasih. iya sama-sama. Yang kelas apa ini? Nanda kelas enggak? Ya Pak, saya kelas. Ya, sudah jelas atau belum? Sudah Pak. Kelas E atau F? Kelas F saya Pak. Ya wis, sudah jelas. Bisa diulangi Nanda. Kameranya di-on-kan. Kameranya di-on-kan. Ini saya di HP nih Pak. Sebentar Ya. Pak. Ya. Coba, nggak apa-apa langsung aja disampaikan. Gimana? Jadi buat yang kelas kita bikin grup minimal 2 orang, maksimal 3 orang untuk membahas salah satu modul yang ada di Odoo, terserah yang mana. Nantinya di-share di grup modul apa yang mau dibahas. Lalu di tim itu kita mencari tahu tentang proses bisnis di modul yang terpilih. Dan pengumpulannya gimana Pak? Tadi belum dibahas. Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi betul tadi disampaikan Anda tadi ya, terima kasih. Memang nanti setiap mahasiswa atau timnya ya,
itu menentukan kira-kira modul mana yang akan dikerjakan. Sekali. Jadi kemudian Anda untuk minggu ini adalah menentukan proses bisnisnya seperti apa. Kan Anda bisa nyoba-nyoba di situ. Gimana sih proses bisnisnya untuk rental atau accounting atau invoicing. Nah, silakan nanti Anda mencari kira-kira proses bisnisnya apa. Software-nya sudah jadi, Anda tinggal mencari proses bisnisnya saja ini seperti apa. Oke. Nah, ini kemudian pengumpulannya kapan? Nah, nanti saya kasih akses untuk bisa mengakses pengumpulan tugas ya, itu melalui e-learning ya, e-learning. Nanti bisa dicek di situ ada tanggalnya. Ya, jadi itu nanti ada pengumpulan di e-learning, ada tanggalnya. Baik, ada yang tanyakan lagi, silakan. Sudah jelas yang kelas? Yang kelas selain Anda siapa ini? Ada yang kelas? Halo? Yang kelas selain Anda ada lagi? M. Sahidudin. Iya. Ya, gimana? Kelas apa? E atau F? F. F ya. Oke, sudah Ya. jelas ya? Sudah jelas, Pak. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Ada yang tanyakan lagi untuk yang kelas? Sudah, Pak. Oke, cukup ya. Baik, sekarang yang kelas sudah. Nah, berikutnya, sekarang yang praktek. Ya, prakteknya. Ini saya akan menjelaskan tentang praktek di mata kuliah software engineering. Ya. Jadi kelas sudah menemukan proses bisnisnya. Ya, proses bisnisnya. Jadi sudah mengidentifikasi kira-kira prosesnya bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Dan untuk menentukan proses bisnis ini, silakan masing-masing kelompok melakukan kreativitas masing-masing. Semakin detail, semakin bagus. Semakin detail, semakin bagus. Nah, kemudian untuk yang prakteknya ya. Oke, prakteknya ini adalah kita buat untuk awalan ini kita buat kelompok juga ya, sama seperti di kelas, satu kelompok 3 mahasiswa maksimal itu ya, ini mau 2. Silakan nanti Anda membuat kelompok sendiri-sendiri ya untuk prakteknya. Kemudian dari situ Anda coba cross check di sini ya, modulnya yang mana yang digunakan. Sama seperti tadi. Anda pilih modul. Dalam satu kelas tidak boleh sama. Hanya saja untuk yang prakteknya itu adalah mempraktekkan ini secara keseluruhan. Jadi misalnya kita pilih yang point of sale. Di sini ada shop. Nah, oke, ini ada praktekan. Langkah-langkah ini Anda tuliskan di Word ya, tuliskan di Word. Dalam bentuk Word ya, bukan PDF. Nah, misalnya seperti ini. Interaktif demo misalnya. Nah, kelihatan ya interaktif demo, masih proses ini. Loading. Oke, misalnya seperti ini. Oke, misalnya ada ini proses untuk login misalnya, untuk login. Nah, maka di sini tuliskan aja loginnya apa. Oke, ini untuk demo ya. Oke, kalau misalnya kita lihat screenshotnya ini ada semua. Nah, tugasnya untuk yang praktek itu adalah untuk software proses ya, software proses. Anda coba mempraktekkan software yang sudah ada ini. Jadi Anda kan nggak ikut terlibat dalam mengembangkan aplikasi ini, cuman coba dijalankan. Di sini ada fitur-fitur yang ada. Anda tuliskan. Fiturnya itu meliputi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Silakan Anda tentukan. Nah, caranya supaya tahu fiturnya, Anda praktekkan di sini, yaitu menjalankan aplikasi. Oh, ini loh ya softwarenya.
Ini loh software. Nah, silakan Anda menjalankan, masukkan. Misalnya, saya tuliskan aja ya. 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 Seperti ini. Ini untuk prakteknya, Anda praktekkan nanti. Misalnya, untuk, nah, ini tinggal Anda milih aja primary-nya. Serah mau milih mana. Berarti kalau Anda student, pilih student. Ini kalau saya teacher misalnya ya. Klik start now. Ya, ingat. Nah, ini saling berkesinambungan untuk kelas dan praktek. Nah, oke, akan muncul seperti ini. Welcome to OP. Ingat, Anda tiap kelompok harus mempunyai akun seperti ini, trial ini ya, trial. Oke, ini masih building. Nah, oke, nanti kita lihat. Nah, nanti sini akan muncul winmalang.udu.com. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti karena Anda misalnya sudah mempraktekkan, ini jangan lupa diaktifasi ya. Ini karena belum saya aktifasi lewat email, activate via email. Nah, kalau nggak itu 4 jam nanti ya. Nah, ini bisa free. Oke, misalkan ini kita pilih untuk yang point of sale. Klik, ada pilihan new session. Klik new session. Nah, di sini ada pilihan. Kemudian kita akan melakukan penjualan. Ini loading. Nah, proses inilah yang harus Anda capture. Apakah minta load data? Klik OK, nggak apa-apa. Kita lihat data yang ada. Nah, ini untuk data demo. Kemudian untuk penjualannya bagaimana? Kita klik aja di sini. Totalnya berapa? Wah, kita lagi beli ini. Totalnya berapa? Nah, ini harganya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin melakukan pengujian. Ini yang apa namanya prakteknya. Anda cukup memilih akun apa. Misalnya pilih apa? Cash tepat. Cash misalnya. Nah, oke, sudah ya. 36 misalnya. Kita validate. Sudah kan? Oke. Print. Nah, akan muncul di print out. Nah, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Contoh sederhana dari contoh implementasinya. Sehingga nanti Anda akan bisa langsung mengakses ini. Ya, langsung bisa mengakses sesuai dengan ini. Ya, cuman ini kan trial, nggak masalah. Kita akan uji coba. Jadi setiap kelompok nanti silakan namanya nih ya, nama kelompoknya dituliskan sini. Misalnya ada 3 orang, dituliskan aja misalnya namanya Piananda Kita misalnya, itu berarti tulis saja 3 nama panggilannya. Salah. Ya, jadi saya bisa memanggil masing-masing ini. Tiap ya. Oke, ini contoh kalau kita gunakan salah satu aplikasi. Yang ini yang sudah menggunakan ini, ya sudah langsung posting di grup kelas ya. Tidak boleh yang gunakan ini lagi. Maksudnya yang terkait dengan point of sale. Berarti sudah. Nah, oke, ini untuk praktikum. Jadi harus mencoba, cuma kita buat kelompok. Nah, kelompok nanti yang 3 orang itu maksimal ya. Harus Anda tentukan kira-kira seperti apa sih penugasannya. Anda harus benar-benar pastikan ya, kira-kira penugasannya atau terkait dengan perkuliahan kita ini untuk kelompoknya dibagi. Bagian apa, dan harus semuanya ikut kontribusi mencoba. Misalnya di sini kalau kita lihat, ya, ini kan sudah ya. Oke. Di sini kan ada menu banyak, order, produk, reporting. Nah, ini adalah menu pada aplikasi. Nah, sekarang Anda bagi tiap kelompoknya. Makanya saya buat kelompok dan saya adalah supaya apa? Masing-masing itu ikut terlibat. Ya,
Jadi jangan cuma nitip nama saja. Misalnya transaksinya sudah ya, kita closing, kita klik close. Seperti ini. Kan muncul, ini transaksinya 3 menit yang lalu. Oke, nah ini Anda mencoba, walaupun ini bukan software buatan Anda. Oke, tapi harapannya masing-masing itu untuk tiap kelompok melakukan uji coba dari aplikasi ERP ini. Oke, ingat ya, tidak boleh sama dalam satu kelas. Saya mau tanyakan, monggo silakan untuk yang praktek. Halo? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Sebutkan Kelompok NIM A-nya nama. itu NIM nama dulu NIM sebutkan. 19650138, Pak. Miftah Furkanul Haq. Kelas? Kelas praktikum, Pak. Yang kelas apa? Kelas C. C ya, ya monggo silakan Mas. Kelompok A-nya itu orang anggotanya satu kelas, Pak. Apa boleh dari kelas lain? Itu tidak boleh, satu kelas saja. Oh, satu kelas saja. Ya, tidak Makasih, boleh Pak. kelas lain. Karena kalau kelas lain nanti saya bingung rekap nilainya. Karena nilainya kan dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas itu kan jadi satu file nanti. Kalau kelas lain nanti saya kerepotan. Satu kelas saja ya, jangan gabung dengan kelas lain. Oke, ada lagi yang tanyakan, monggo. Saya Pak, Ya, monggo. Muhammad Zai Maulana, NIM 196-558. Ya. Mau nanya ini, Pak. Untuk pengumpulannya gimana, Pak? Apa kirim screenshot di Word Ya. atau gimana? Jadi pengumpulannya tadi setiap langkah-langkah ini ya, misalnya inventory ya, yang mengerjakan inventory ini kan masuk modul post tadi ya. Nah, ini setiap masing-masing modul ini, masing-masing modul, silakan nanti diposting di e-learning. Nanti saya buat tugas untuk pengumpulan ini. Jadi nanti atau saya share linknya. Silakan masing-masing itu mencoba. Cuma filenya harus dalam bentuk Word. Satu kelompok, satu pengiriman saja. Ya, satu kelompok, satu pengiriman saja. Dan harus ada bukti ini yang sudah tertentu. Nah ini. Tapi screenshotnya dalam bentuk Word. Tapi ya jangan screenshot tok ya. Ya dituliskan aja. Misalkan mengerjakan terusnya dikasih keterangan. Berarti seperti kayak langkah-langkahnya itu, Pak ya? Iya, betul. Kemudian, oh ya. Langkah-langkahnya. Tahu langkah-langkahnya berarti kan praktek. Ya. Ya. Ya, monggo silakan. Kita tanyakan lagi. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, jadi untuk software proses ini masing-masing sekali lagi ya melakukan pengujian, uji coba ya dari aplikasi sudah ada. Jadi nanti Anda bisa menemukan kira-kira plus minusnya bagaimana sih. Kemudian untuk praktek ya, ini nanti Anda tahu. Nah, ini tuh yang saya kerjakan ini terkait dengan point of sale. Ini berkaitan dengan penjualan barang yang jumlahnya sekian dan seterusnya. Kemudian ini ya, settingannya itu Anda tuliskan dalam. Nah, lebih detail, lebih oke, ada yang mau tanyakan lagi? Monggo. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau nggak ada, minta tolong videonya di-on-kan semua. Kombinasi ya. Nah, kita ada kombinasi. Dan 68 ini yang jumlah. Oke, dokumentasi. Ini monggo di-on-kan dulu semuanya sebelum kita akhiri. Nah, Amalia, ini on-kan kameranya. Oke, yang belum di-on-kan ini, Alvin. Ya, baik. Ini saya screenshot dulu ya. Oke. Ini untuk yang page
yang pertama. Dan harapannya nanti kalau ada link Zoom ya, bisa ikut join. Dan kalau misalnya yang berhalangan, nggak apa-apa nanti konfirmasi. Tapi harapannya bisa. Tapi yang nggak bisa ikut, nanti bisa buka di share link saya share di grup. Oke. Ya, Calvin Niam. Calvin, halo Calvin. Hadir, Pak. Ya, Calvin nggak Bu, ambil praktikum atau kelas? Praktikum, Pak. Belum ngambil kamu? Kemarin itu nggak kebagian kelas. Bagian kelas? Iya, Berarti belum ngambil. jadi belum ngambil. Yang praktikum doang. Oke. Ya, saya berharap di kelas saya ini tidak ulang ya. Kondisi pandemi ulang ini banyak perjuangan yang kuliah. Harapannya tidak ada yang ulang. Saya berharap seperti itu. Jadi mohon semaksimal mungkin bisa mengikuti kuliahan. Kalau Zoom ini memang saya tidak yang bisa cuman tugasnya ya nggak bisa seperti itu. Yang bisa boleh ngerjakan, kalau nggak bisa nggak usah kerjakan, jangan gitu. Kalau tugasnya nggak bisa. Kalau Zoom memang harapannya bisa jadi. Kalau nggak atau gangguan atau masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah yang mau jadi konfirmasi. Nah, ini saya ulang lagi. Yang ada yang belum ini mungkin kameranya apa? Oke, ini yang page pertama ya, page. Coba siap-siap ya, 1, 2, 3. Oke, yang bagus kan? Yang konfirmasi. Page pertama, kemudian kita lihat page kedua, ya. Oke. Berikutnya adalah page yang ketiga. Ya, baik. Sudah semua untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Harapannya kita semua dimudahkan untuk bisa memahami perkuliahan dan juga materi yang saya sampaikan. Dan saya berharap Anda semua tidak ada yang tidak ngerjakan. Itu harapannya. Ini kelompokan ya. Silakan Anda nyari kelompok. Dan karena kelompokan ya silakan Anda mandiri ya, mandiri mencari kelompok. Jangan sampai nanti ada yang seperti semester sebelumnya dapat kelompok itu WA ke saya. Pak, saya nggak dapat kelompok. Yang mohon itu ke mahasiswa ya. Dapat kelompok tanya ke saya. Ya, jelas semua ya. Oke, sudah ada grup kelas. Ya, sudah ada grup kelas. Silakan nanti bisa koordinasi dengannya, dan kita sudah buat ketua kelas juga di kuliah. Harapannya perkuliahan kita bisa berjalan dengan maksimal. Dan untuk linknya memang di luar jam, sengaja saya buat itu supaya nanti bisa semuanya ya. Tapi kalau memang nggak bisa nggak masalah. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, selalu berdoa. Ya, jangan lupa di era pandemi ini harus selalu fit ya. Jangan sampai kondisinya drop. Dan semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini
nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkuliahan kita untuk mata kuliah software engineering sekaligus prakteknya nanti bisa berjalan lancar sampai keluar nilai akhir ya. Dan saya berharap sekali lagi tidak ada yang mengulang. Jangan lupa selalu berdoa dan beribadah, dan semoga kita semua dihindarkan dari segala macam penyakit, dari COVID-19 dan juga virus-virus yang lainnya, dan harapannya kita selalu diberi kekuatan dan senantiasa semangat untuk bisa mengikuti perkuliahan di era pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.